Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Shalom jemaat yang terkasih di PKP Klasis Jakarta Kalimantan. Berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur akan kebaikan-Mu dalam hidup kami yang selalu menyertai kami dan menuntun langkah kami. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi penguat dalam hidup kami. Kiranya Tuhan yang berfirman memberi kekuatan, kemampuan bagi kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 12 ayat 35. Demikian firman Tuhan, Lukas 12 ayat 35. Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Saya ulangi, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jemaat GPKP Klasis Jakarta Kalimantan, dalam Sapaan Teduh pada pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 12 ayat 35, yang dimana di sini bercerita tentang kewaspadaan, ataupun yang mungkin sering kita dengar khotbah-khotbah tentang tema berjaga-jaga. Saudara kekasih Tuhan, tema perenungan ataupun tema khotbah atau apapun itu tentang berjaga-jaga mungkin sudah sering kita dengar. Dan mungkin izinkan juga saya pada kesempatan kali ini, dan mungkin sudah kita dengar, izinkan saya untuk kembali memperdengarkannya bagi kita. Membuat sebuah hal yang bisa kita renungkan, yang bisa kita refleksikan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dilihat dari Lukas 12 ayat 35 sampai keseluruhannya sampai ayat ke-48, ini bercerita tentang seorang hamba yang menunggu tuannya untuk datang dari pesta perkawinan, yang dia tidak tahu, hamba ini tidak tahu kapan tuannya datang di malam hari. Dan ini menjadi poin perenungan bagi kita, saudara kekasih Tuhan. Kenapa itu menjadi poin perenungan? Supaya kita mengetahui bagaimana kita berjaga-jaga dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan. Artinya apa yang mau kita renungkan dalam makna kita berjaga-jaga, makna kita waspada ataupun berjaga-jaga? Allah tahu siapa kita ini, karena kita ini buatan tangannya. Allah tahu kenapa kita disuruhnya menjadi hambanya dalam menanti Dia. Dalam keletihan kita, dalam mungkin banyak tanda tanya, pertanyaan besar di pikiran kita, bagaimana Tuhan nanti ini datang, bagaimana nanti bentuknya, apakah yang kulakukan ini sudah benar, apakah yang kukerjakan ini, apakah pelayanan yang kukerjakan ini sudah layak di hadapan Tuhan sehingga aku nanti bersama Tuhan di kehidupan yang kekal. Kan itu kan pertanyaan seputar penantian. Dalam kita menanti yang menggelayut, yang mungkin menguasai ataupun mengisi pikiran kita dan relung-relung hati kita. Pertanyaan bagaimana, mengapa, apa, kapan, di mana, seperti itu. Kita mungkin penuh dengan kegelisahan, ketidaktentraman hati ketika kita menunggu, ketika kita menanti. Tapi Tuhan tidak pernah memberitahu tentang kalendernya. Tuhan hanya memberi pesan bahwa engkau harus tahan. Kita harus setia, kita harus patuh akan apa yang diperintahkan Tuhan.
Karena di sini ada dua tokoh, hamba dan tuan. Tentu kalau kita mengetahui di sini ada dua tokoh, saudara kekasih Tuhan, hamba dan tuan, kita harus tahu siapa posisi kita, apa posisi kita. Ketika kita menanti tuan kita, kita sebagai hamba. Kadang-kadang ketika kita menanti, kita tidak tahu siapa sebenarnya diri kita. Apa sebenarnya posisi kita. Allah tahu siapa kita ini, karena kita ini buatan tangannya. Jadi dia tahu kemampuan kita. Dia mampu mengukur kemampuan kita dalam kita menanti dia. Dalam kita belum melihat bagaimana wujud asli Tuhan kita itu. Tapi Allah suruh kita menanti, menunggu. Hal yang sangat membosankan mungkin dalam hidup. Dalam berjaga-jaga tidak boleh lemah, tidak boleh santai, tidak boleh tidak bersiap. Artinya ada sikap yang luar biasa, ada kesigapan di situ. Karena kita tidak bisa menduga kapan Tuhan kita itu datang, tidak bisa memprediksi kapan Tuhan kita itu datang. Di sini saja kita sudah mengetahui bahwa ada perbedaan kualitatif antara hamba dan tuan. Kadang sering sekali kita mengatakan bahwa kita segambar dengan Tuhan. Sering sekali kalau dalam bahasa Karong, bos cakap seri KIP, lanai cakap mahaga Tuhan ini. Karena kita selalu menganggap kita segambar dengan Tuhan. Kalau dalam Mazmur 8 kita katakan serupa dengan Tuhan. Itu kata catatan Mazmur 8. Kalau dibilangkan seperti itu, ini Tuhan, kita di sini lagi malaikat, kita bilang kan seperti itu. Lalu kita mengatakan itu, kita anggap itu sama. Padahal kali ini berbeda, saudara kekasih Tuhan jemaat GBKP Klasik Jakarta Kalimantan. Kita harus tahu siapa Tuhan dan siapa kita sebagai hamba. Siapa kita yang sebagai harusnya menunggu, menanti. Kapan Tuhan itu datang? Disitulah misterinya. Disitulah letak kekuasaan dia sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan kita. Yang notabene kita menunggu dia, menanti dia. Dan tidak tahu kapan kita waktunya akan dipanggilnya. Tidak tahu kita kapan dia datang. Artinya di situ kita penuh kesigapan. Penuh sikap yang bersiap. Seperti tentara yang siap. Yang kapan saja dipanggil komandan dia harus siap. Artinya tidak boleh santai. Tidak boleh berleha-leha. Dia tidak bisa menduga kapan itu datang. Itu pesan Tuhan Yesus. Karena jam dan tanggalnya dan waktunya aku tidak tahu. Karena Tuhan Yesus artinya mau mengatakan bahwa disitulah letak perbedaan kita, jemaat kekasih Tuhan. Jadi ini menjadi penanda akan perbedaan hamba dengan Tuhan itu sendiri. Siapa sebenarnya saya? Siapa sebenarnya pertuadiakan? Siapa sebenarnya kita semua? Kita ini hamba. Hamba yang diberikan Tuhan, pekerjaan yang berbeda-beda, tapi semuanya itu dipersembahkan untuk Tuhan sebagai Tuhan kita. Jadi tugas seorang hamba itu adalah menanti, menjadi seperti apa yang diinginkan oleh Tuhannya, yaitu menanti. Karena kenapa kita disuruh menanti? Untuk diproses, untuk lebih setia, untuk lebih taat, lebih patuh akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi tugas seorang hamba itu adalah menanti, menunggu. Sepertinya menanti itu adalah pasif. Kita menganggap menanti itu tidak ada kegiatan aktif, tidak ada kegiatan pasif. Tapi sebenarnya jemaat kekasih Tuhan, tapi sebenarnya tidak seperti itu, tidak pasif. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita kerjakan dalam menanti. Dalam kita menunggu kedatangannya yang kedua kali, yang akan datang ke dunia ini. Banyak hal yang bisa kita kerjakan, pelayanan kita, mendoakan orang lain. Pak Pendeta, kalau saya sudah lansia, sudah saitun, kalau saya sudah tua, apalagi sudah terbaring di pembaringan, apa yang bisa saya lakukan? Orang tua kami kam saitun, apakah bulang kami, nini kami, karo kami, tigan kami, biring, iting kami, beribu kami, dalam pembaringan dupun sekalipun, kamu bisa mendoakan orang lain. Berarti tidak pasif. Banyak yang bisa kita kerjakan. Makanya dikatakan di sini, hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Artinya kita punya kesiapan, kesigapan. Kapan ini kita tidak tahu, tapi ketika waktunya nanti datang, Allah mendapati kita siap. Allah mendapati kita tidak berleha-leha. Allah mendapati kita bekerja, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita itu, yaitu Allah kita itu sendiri. Jadi Tuhan itu lebih hebat daripada hamba. Dia tahu apa yang menjadi kegelisahan kita, ketidaktenteraman kita. Apa yang menjadi kegelisahan kita? Kenapa kita disuruh berjaga-jaga?
Artinya, ini menjadi poin bagi kita. Kenapa kita disuruh berjaga-jaga? Untuk menyadari apa posisi kita dalam kehidupan ini. Menyadari apa posisi kita dalam hidup ini. Sadari dulu siapa kita dibandingkan Tuhan. Tidak ada papanya kita dibandingkan Tuhan. Saat kita tahu siapa kita, dan kita tahu siapa yang kita tunggu, yang kita nanti itu, kita punya persiapan yang sangat matang. Kita tahu siapa yang kita nantikan, yang kita tunggu itu. Itulah yang sering kita kerjakan dalam hidup. Bagaimana kita bersiap-siap, tidak hanya sekedar kedatangan Yesus yang kedua kali ya, tidak hanya sekedar kehidupan yang akan datang ya, tapi bagaimana kita bersiap-siap. Katakanlah misalnya hari Minggu kita beribadah di rumah melalui live streaming, kita hari Sabtu sudah bersiap, politik kita sudah kita siapkan, baju kita juga kita sudah siapkan. Mungkin kalau ada yang jemaat Tuhan yang kreatif, dia mungkin rumahnya pun sudah ditatanya dengan baik, dengan ornamen-ornamen ibadah seperti itu. Itu artinya bersiap, jemaat kekasih Tuhan. Artinya kita tahu siapa kita, dan siapa yang mau kita dan siapa yang mau kita tunggu ini, dan siapa yang mau kita nanti, dan lebih penting, siapa yang kita sembah dalam penantian itu, yaitu Tuhan. Artinya ini Tuhan mau melihat kita apakah kita setia atau tidak dalam menjalani hidup. Jadi tidak hanya menunggu, tidak hanya sebatas menunggu tanpa arti, ya, tapi hamba itu melakukannya semua dengan sebuah kesadaran bahwa yang datang ini tidak sama dengan dirinya. Maka dia harus bersiap. Tidak sama dengan dirinya. Hati-hati, jangan menganggap diri kita serupa dengan Allah. Karena itu pasti berbeda. Jadi Tuhan itu tahu dengan keadaan hambanya. Tahu dia. Apakah hambanya setia atau santai-santai saja? Dia tahu. Karena kenapa? Kalau dilihat nanti dibaca terus Lukas 12 ayat 35 sampai 48 ini, hanya hamba yang setia dalam menantilah yang dimuliakan oleh Tuannya. Luar biasa kan? Seperti itu, luar biasa. Jadi setia itu artinya patuh melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dia tidak kemana-mana. Apa yang diinginkan oleh Tuannya. Apa yang disuruh dikerjakan itu yang dikerjakan. Sementara berleha-leha ataupun bersantai-santai, dia melakukan apa yang disukai hatinya karena Tuhan tidak ada. Nggak adanya Tuhan ini, ngapain? Belum tahu pun kita kayak mana wujudnya. Tapi berbeda dengan orang yang setia, yang merasakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia akan terus bersiap sigap dalam hidupnya. Dia akan terus sigap. Jadi Tuhan itu tahu betapa letihnya, betapa capeknya kita pada saat penantian itu. Dalam proses penantian, Tuhan itu ataupun Allah kita ingin melihat kesetiaan kita. Pada saat Allah itu datang, Tuhan itu datang, dia mendapati hambanya menanti dengan setia, menunggu dengan setia, dan melakukan apa yang bisa dikerjakan oleh hambanya. Dan hambanya itu mendapatkan upah dari Tuhan. Wah, luar biasa sekali jemaat Tuhan. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan dalam masa-masa penantian kita di tengah-tengah pandemi ini. Di tengah-tengah padang gurun iman kita, perjalanan iman kita di tengah-tengah padang gurun kehidupan ini. Kerjakanlah apa yang mampu bisa kita kerjakan. Jangan tunggu diperintah dulu. Jangan tunggu mengatakan bahwa tidak ada kok Tuannya, nggak ada kak, nggak ada kok pemimpinnya, nggak ada pak pendeta kok, nggak pernah aku ibadah, nggak apa-apa kita bilang, nggak pernah aku berdoa, nggak apa-apa. Ya suka-suka hatiku dia, suka-suka hatiku rupanya tampilanku dalam mengikuti ibadah. Orang bisa tutup Zoom kok, live streaming kan nggak ada yang tahu. Ingat, Tuhan itu tahu, Tuhan itu melihat, dan kita harus tahu bahwa kita punya perbedaan yang sangat besar antara kita dengan Tuhan. Selamat berjaga-jaga. Dalam berjaga-jaga kita tetap melakukan tindak aktif, yaitu melakukan apa yang dikerjakan kita untuk menyenangkan hati Tuhan kita, yaitu Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang selalu menuntun hidup kami. Kami mendapatkan hal yang baru dalam perenungan di sapaan teduh pagi kali ini. Pagi ini ya Tuhan, kiranya itu menjadi kekuatan baru, semangat baru, motivasi yang baru. Terima kasih Bapak. Kami yakin semua jemaat-Mu yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus dalam topik doa pada pagi hari ini buat GBKP Runggun Bogor Barat. Kami berdoa buat orang tua kami, pendeta bayak kami, pendeta MK Meliala dan keluarga. Tuhan juga berkati orang tua kami ini supaya boleh tetap berbuah dalam masa tuanya. Kami yakin Tuhan tetap pakai dia. Kami juga
berdoa buat orang tua kami, Pendeta Prananta Jaya Gitimani bersama keluarga juga. Tuhan berkati dalam pelayanannya supaya lebih banyak hal-hal yang luar biasa yang bisa dia kerjakan untuk jemaat GBKP Runggut Bogor Barat dan Singaraja, khusus juga untuk GBKP secara keseluruhan. Kami berdoa buat kedua hamba Tuhan ini, Tuhan pakai selalu lebih luar biasa. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang ada melayani di GBKP Runggut Bogor Barat yang Tuhan pakai sebagai pertua diaken, sebagai pengurus PJJ, sebagai pengurus kategorial. Tuhan berkati mereka semua. Pertua diaken emeritus juga Tuhan berkati supaya boleh bersinergi dengan baik, supaya banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa secara aktif, supaya dengan itu boleh memberikan pelayanan yang maksimal bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggut Bogor Barat. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan di GBKP Runggut Bogor Barat. Kiranya mereka sehati sepikir, seperasaan dalam memikul salib Kristus, supaya dengan itu mereka tetap kompak, mereka tetap luar biasa, tetap semangat dalam melayani, tetap semangat dalam membangun tubuh Kristus. Limpahkan rezeki, berikan kesehatan, dan kau teguhkan iman percaya semua kekasih-kekasih Tuhan yang ada di GBKP Runggut Bogor Barat. Tidak lupa juga kami berdoa kepada satu lagi hamba Tuhan yang melayani di sini, yaitu keluarga orang tua kami, Pendeta EP Sembiring, yang juga Tuhan pakai di sini yang melayani. Tuhan berkati keluarga hamba ini. Siapapun yang terlibat dalam pengembangan pelayanan di tengah-tengah GBKP Runggut Bogor Barat, Tuhan yang selalu memberkati mereka. Terima kasih Bapak buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya dalam kami setia melakukan apa yang Kau perintahkan, kami akan selalu dikuatkan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kami. Dan kami yakin pada waktunya nanti kami akan bersama-sama dengan Tuhan dan menikmati kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan, dimulai pada hari ini. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.